Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin untuk sekedar isi kajian, nanti mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya mohon izin untuk membaca tulisan ini, membumikan Islam berkemajuan dan menekukkan jati diri dalam masyarakat. Subhanallah, kalimatnya luar biasa. Oleh karenanya dijadikan mengawali dari jati diri. Sebetulnya jati diri kita ini siapa? Kita ini siapa? Kalau itu pertanyaannya tergantung kita jawabnya dari sudut mana. Kalau akan kita jawab dari sudut Quran, perspektif Allah Subhanahu wa taala, minimal ada 3 sebutan yang menjadi representasi jati diri kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebut kita sebagai al-bashar. Bashar. Bukan Pak Basar. Kalau Pak Basar itu Bambang Sarjono. Disebut Basar. Al-bashar. Dasarnya apa? Quran ayat 110 surat yang sering kita baca, yaitu surat Kahfi. Qul innama ana basyarun mislukum. Rasulullah SAW disuruh mengatakan, qul, katakanlah oleh engkau, innama ana basyarun mislukum, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Kata basyarun diartikan manusia, tetapi bisa dipastikan satu saat sebutan manusia tidak disebut sebagai al-bashar. Kalau manusia itu disebut sebagai al-bashar, maka pastikan manusia dilihat dari sudut biologis. Jadi kalau melihat manusia itu terlahir, tumbuh berkembang, sakit dan sehat, lapar dan kenyang, haus maupun kebanyakan air yang disebut tadi Pak Ketua. Yang menarik di Kalimantan itu dua-duanya itu teman saya, Ketua Cabang Pakuari, Muhammadiyahnya, Aisyahnya Bu Iin. Dua-duanya itu teman ngaji awal-awal baju. Jadi ketua, sama-sama jadi ketua. Jadi kalau dua orang itu bertemu, itu aja dianggap gegeran. Kalau konconnya mulai bijak. Baik, saya ulangi lagi. Qul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah oleh engkau Muhammad, innama ana basyarun mislukum, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Artinya, yang pertama kita melihat jati diri kita, manusia dalam konteks basyar, manusia dalam sudut biologis. Berarti kita mesti konsentrasi tentang biologi kita. Kesehatan itu perlu, ya. Kemudian jangan dibilang berkembang biak, bertambah jumlahnya, eksistensinya juga perlu dan sebagainya. Dalam Quran kata bashar itu disebut 36 kali.
36 kali ada di dalam Quran dan tersebar pada 26 tempat. 36 kali disebut, tersebar di 26 tempat. Itu menggambarkan dari sudut biologis dan menggambarkan apa eksistensi manusia berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Berarti kalau gitu teman-teman di Perserikatan Konsentrasi bagaimana membuat rumah sakit? Benar kan? Kenapa? Karena dia adalah al-bashar yang satu saat sakit dan butuh pertolongan kita. Nah, ketika kita menolong mereka, itu artinya kita sedang mempertanggungjawabkan diri kita sebagai al-bashar. Baik. Yang berikutnya, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia juga disebut sebagai al-insan. Al-insan. Kata al-insan ini disebut di dalam Quran sampai 73 kali. Terdapat pada 43 surat. 73 kali disebut, tersebar pada 43 tempat. Kata apa? Kata al-insan. Apa yang membedakan antara al-bashar dan al-insan? Ketika disebut al-bashar, maka aspek yang dilihat itu adalah aspek biologis. Tetapi ketika disebut al-insan, maka sudut pandangnya itu dari aspek psikologis. Makanya Quran mengatakan wal ashr innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amanu itu pasti psikologis. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr itu berkaitan dengan psikis kita. Saling berwasiat, saling bernasihat tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Itu menggambarkan bahwa kita ini di samping ada unsur biologis, tetapi ada unsur psikologis, menggambarkan eksistensi manusia ditinjau dari sudut spiritual. Kalau tadi membuat rumah sakit benar, karena kita adalah al-bashar. Yang terakhir statementnya Pak Ketua Cabang, bagaimana kita sudah berpikir tentang masjid? Jawabannya Pak, benar. Karena kita adalah al-insan. Al-insan itu perspektifnya adalah spiritual. Bagaimana orang saling bernasihat, bagaimana orang saling berwasiat, bagaimana orang mengukuhkan keimanan. Disebutlah 73 kali, terdapat di dalam 43 tempat. Kemudian yang ketiga, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Dan Quran memberikan kalimat, diksi yang diambil adalah An-nas, nasian, unasun, nasiatun, unasun, manusia selalu bergerak dan selalu mencari kebahagiaan. Dan manusia itu adalah orang yang ditempel di sifat Tuhan. Manusia butuh orang lain. Orang manusia kayak kita ini butuh teman untuk berkomunikasi, untuk berdialog, untuk hidup bersama. Ya, manusia itu berarti kalau bashar itu dilihat dari aspek biologisnya, sedangkan kalau insan itu dilihat dari aspek psikologisnya. Tetapi kalau anas itu dilihat dari sudut sosiologis. Kita ini ternyata makhluk sosial. Kita ini perlu orang lain.
kita perlu berkomunikasi, kita perlu bekerja sama. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari dua manusia, dari laki-laki dan perempuan. Itu disebutkan di dalam Quran, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah Subhanahu wa taala jadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Yang menarik lagi tutupnya itu, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Lalu bagaimana kita membumikan? Ini kan membumikan kalimat ini, membumikan kita sebagai al-bashar buat sarana kesehatan, sebagai al-insan buat mesin, sebagai anas kumpulan pengajian. Makanya Pak Ketua mana kepala SD Muhammadiyah uji terkesir mana kepala TK. Kenapa Pak Tegas? Kenapa Pak Tegas kok pacarnya ngaji? Bu Siami itu pacarnya ngaji Pak Burani. Bu Siami, Bu Iin. Oh itu orang pacarnya yang biasa. Baik, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin itu ada seseorang datang ke rumah saya. Namanya Lailatul Nikmah. Laila itu malam, nikmah itu nikmat. Kalau gandeng Lailatul Nikmah, malam yang penuh dengan kenikmatan. Jangan diartikan lain-lain. Maksud yang memberi nama itu dengan memanfaatkan malam, maka kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dicurahkan dia datang. Artinya apa? Harapannya menjadi orang yang rajin qiyamul lail, orang yang mampu memanfaatkan malam. Kalau sampai tidak qiyamul lail, dia salah memberi nama, diganti namanya, diganti Siti. Apa katanya? Di KL kalau tidak ada naskahnya ala kaus, buat pinaris 2 halaman. Terus nanti tak kirim dulu. Jadi apa yang kita bicarakan sekarang itu oleh Lailatul Nikmah itu sudah dikirim sebelumnya dengan. Jadi andai kata pengajian sekarang ditutup saja, itu sudah selesai karena naskahnya sudah ada di situ. Nanti dibaca. Tapi gak sopan, gak diberhentikan gak sopan. Kalau itu sampai jam berapa ya itu? Sampai jam 7:30. Oh baik. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 2 surat untuk mengawali kajian ini. Judulnya adalah apa tadi? Judul yang kita kaji memaknai tanggung jawab sosial kemasyarakatan bagi seorang muslim. Ada tanggung jawab pada kita. Baik. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 2 surat. Dan 2 surat itu menjadi heboh. Salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, lalu tidak diberikan kepada yang lain. Apa keistimewaan ini? 3 hal yang diberikan kepada Rasulullah SAW dan tidak diberikan kepada Rasul-Rasul yang lain. Apa 3 hal itu? Yang pertama, Rasulullah SAW diberi remisi dan diberi sarana untuk berkomunikasi dengan yang maha segalanya. Apa itu? Salat 5 waktu. Itu bagian keistimewaan
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul saat Rasul bermi'raj. Saat Rasul menghadap Allah Subhanahu wa taala diberi namanya sholat. Dengan sholat itu Allah Subhanahu wa taala membuka diri supaya orang yang banyak masalahnya kayak kita itu bisa berkomunikasi bebas dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang bermasalah. Allah tahu bahwa kita ini tidak ada satupun yang bisa terlewatkan. Allah tahu bahwa kita itu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan saran. Sarananya itu adalah sholat, dan itu tidak dimiliki oleh Allah. Dan kalau sudah sholat, maka sedunia pun itu akan sholat, kecuali yang menjadi tidak sholat. Orang Islam itu luar biasa, ketika dia sholat semua sedunia itu sama dan melimpah. Ayo kalau Bapak Ibu buktikan, ketika berangkat umroh ke itu orang sedunia itu sudah manut pada satu orang imam, walaupun ada yang tidak berangkat ke masjid. Ya. Ketika berhaji datang situ, seluruh orang yang ada di situ manut ke imam. Ketika yang tidak mau datang ke Masjidil Haram, ada enggak orang yang berangkat ke Mekah tapi tidak datang ke masjid? Jawabannya ada. Kenapa? Karena sholatnya tidak rukun. Coba tanya itu. Kenapa dia lebih memilih sholat di hotelnya masing-masing? Karena kalau subuh sholat tidak rukun. Lalu ditambahin lagi, ngapain memang kalau tidak rukun? Ya kayak Muhammadiyah. Saya cuma istighfar saja, astagfirullah. Sedang kamu tuh mikir orang sedunia itu mana orang sedunia cuma karena sholat subuh tidak pakai kunut saja itu tidak mau datang. Milih sholat di maktabnya masing-masing. Subhanallah. Kalau sholat di Madinah itu sama dengan 1000 kali sholat. Kalau di Mekah itu dibentuk 100.000. Luar biasa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak datang ya. Kecuali sholat zuhur dan asar. Maghrib tidak mau datang. Kenapa? Sholat tidak perlu bismillah. Karena dia tidak dengar imamnya mau bismillahirrahmanirrahim. Tidak datang dia ini. Astagfirullah. Ya, itu dia. Kenapa? Belum membumi. Belum membumi jawabannya. Padahal sedunia itu seperti itu. Setelah pulang, kenapa kok tidak menjawab bismillah? Kok tidak dengar? Pernah dengar tak? Ketika di rumah apa jawabnya? Pak Ustaz, itu kan sholat Muhammadiyah. Ya Allah, yang enggak Muhammadiyah itu ikut sana, bukan sana ikut Muhammadiyah, sama itu mikirnya. Kita ini ikut yang sholat di Mekah, ikut sholat di Madinah. Salah satu imam sholat yang diuji sehingga dia lolos untuk menjadi imam, dia di Mekah Madinah. Mana ada di sini imam diuji? Di sini itu imam itu kan dicabut aja. Di sana di mana di sini ada imam yang digaji? Kalau di sana digaji. Berapa gajinya imam di sana? Unlimited. Jadi dikasih rekening itu suruh ambil sendiri berapapun kebutuhannya sampai tidak berharga. Salat 5 waktu itu merupakan sesuatu yang amat istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Yang nomor 2, Allah Subhanahu wa taala kirimkan 2 surat. Dan 2 surat itu adalah surat yang istimewa. Karena saking istimewanya, yang mengantarkan surat itu
itu terpilih, bukan yang biasa mengantarkan. Namanya surat cinta yang dikirim Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul, itu biasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril untuk mengantarkan wahyu itu. Tetapi khusus untuk 2 surat ini, Allah kirim malaikat yang belum pernah turun ke bumi. Ketika Rasulullah SAW sedang bersilaturahmi dengan malaikat Jibril, tahu-tahu langit itu terpecah. Tahu-tahu langit itu membuka. Rasul kaget setengah mati. Lalu tanya, apa itu? Itu malaikat khusus yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulnya, untuk menyampaikan sesuatu yang istimewa. Dan sesuatu yang istimewa itu kalau dibaca, maka doa-doanya menjadi doa yang mustajab. Allah malu tidak menerima doanya kalau 2 surat itu dibaca. Apa 2 surat itu? 1, Suratul Fatihah. Yang nomor 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Amana Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan banyak yang hafal. Jawabannya hafal. Kenapa? Karena sering dibaca. Sering dibaca. Kapan membacanya? Ya alhamdulillah. Kalau tahlilan. Orang Muhammadiyah apa juga ya. Jawabannya apa? Ya jangan dikira orang Muhammadiyah itu udah hafal yang dibaca itu. Cuma ada dikasih an saja. Orang Muhammadiyah itu membaca tahlil walaupun tidak tahlilan. Karena akhiran an itu bisa menimbulkan persepsi yang berbeda. Anak kalau dikasih an jadilah anak-anak. Itu artinya bukan anak beneran. Ya, membunuh kalau dikatakan itu namanya bunuh-bunuhan. Artinya apa? Membunuh beneran kalau itu. Saling bunuh. Ya, dikasih aku kadang-kadang tidak beneran. Anak-anak main guyon-guyonan, jadi tidak beneran itu. Baik. Di dalam surat Al-Baqarah yang 28 di situ mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi beban kepada seseorang illa wus'aha, kecuali sebatas kemampuannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala sedang diukur. Ini mampu atau tidak? Diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah terukur. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah terukur dan kita akan mampu menyelesaikan hal-hal yang dibebankan oleh tugas. Yang menarik adalah lanjutan ayat itu laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ada 2 huruf jar. Yang pertama mengatakan laha, yang kedua mengatakan wa 'alaiha. Huruf jarnya yang pertama pakai la, li. Sebetulnya li karena ketemu dengan isim dhamir ha. Lalu li itu serta-merta harus berubah menjadi ha, menjadi la.
Contohnya li, kalau ketemu dengan hu harus dibaca lahu, tidak boleh dibaca li. Li kalau ketemu dengan ha tidak boleh dibaca liha, harus langsung berubah menjadi laha. Li ketemu dengan kum tidak boleh dibaca likum, serta merta harus dibaca lahu. Nah kayak gitu Muhammadiyah biasa, yang biasa, yang belum biasa ya dibiasakan. La di sini li huruf jar, tetapi di bawahnya selanjutnya ada alaiha, atasnya. Apa bedanya? Walaupun sama-sama dengan huruf jar. Kata kerjanya menggunakan kata-kata kasabat. Kasabat, wazannya fa'alat. Fa'alat. Sedangkan yang alaiha itu menggunakan pilihan katanya iktasabat. Wazannya ifta'alat. Ifta'alat. Nah, perubahan wazan itu memberikan konsekuensi yang berbeda. Oleh karenanya maka laha makasabat itu berkaitan dengan hak, apa yang akan didapat. Sedangkan wa alaiha makasabat itu berkaitan dengan kewajiban, apa yang harus dilakukan. Laha makasabat wa alaiha makasabat, apa yang akan didapat dan kewajibannya apa yang harus dilakukan. Ketika kita masuk ke persingkatan ini, lalu muncullah laha makasabat, baginya apa yang didapat. Minimal kita jadi Muhammadiyah dapat ilmu, minimal kita dapat teman, minimal kalau mati ada yang layak sama-sama Muhammadiyah, minimal ada kemudahan pada kita. Tetapi jangan lupa ayat itu dilanjutkan wa alaiha maktasabat, dan atasnya apa yang harus dia perbuat, apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di dalam perbuatan. Apa yang kita dapat, ya minimal dapat hasil usaha. Apa yang kita lakukan, ya bayar, enggak bayar, ya salah. Memaknai ayat ini tidak boleh. Ya. Minimal kita dapat teman banyak, kita dapat fasilitas, kita dapat ini. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita berkontribusi kepada di mana kita berada. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang jati diri manusia, maka kita ini termasuk anas manusia yang butuh orang. Hari ini kita bicara aspek kemanusiaan. Hari ini kita bicara sebagai anas, sebagai manusia yang butuh orang lain, berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab. Apa yang harus kita peroleh dan apa tanggung jawab yang harus kita miliki. Itu saja yang harus dipikirkan kita. Baik. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kalau begitu apakah perilaku kita itu sama? Bisa sama, bisa berbeda. Orang Islam itu sama dalam cinta, sama dalam kekasih, dan sama dalam sayang. Dalam cinta, kasih, dan sayang, umat Islam itu satu. Urusan cinta, kasih, sayang itu umat Islam itu satu. Oleh karenanya Rasulullah SAW menggambarkan kita ini masalul mu'minina, perumpamaan orang-orang yang beriman itu tentang cinta, tentang kasih, tentang sayang, masalul jasad, seperti tubuh. Itu kalau urusan cinta kasih kita digambarkan seperti itu, yang diinjek kakinya, yang nangis matanya. Itu artinya apa? Peduli kita. Kenapa peduli? Kita sebagai anas manusia yang butuh orang lain. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, akhir-akhir ini ada sesuatu yang sangat mengerikan di rumah kita, berkaitan dengan salah satu pesantren di Kediri yang lagi booming hari ini. Muridnya ngesot
menjumpai kiainya, kepalanya diberikan kiainya supaya diusap oleh kiainya. Lalu komentar yang luar biasa. Lalu dia ngasih uang 50.000 kepada kiainya. Subhanallah. Itu menjadi bulan-bulan yang luar biasa. Bagaimana kita melihat seperti itu? Pak Kiai itu bagian dari cinta kita, itu bagian dari kasih kita, itu bagian dari kesayangan kita. Oleh karenanya maka menghujat-hujat seperti itu tidak ada, tidak ada. Karena itu bagian dari sesama muslim kita. Jangan-jangan ada agenda di balik untuk kehancuran Islam. Begitu ada pondok Abdul, luar biasa komentarnya. Berapa uang yang harus korupsi oleh pemerintah? Tapi dia lupa berapa triliun harta negara itu harus pergi ke Cina. Dan itu tidak ada komentarnya. Coba, inilah biar didengarin banyak orang. Mesti hadir kita. Urusan cinta, urusan kasih, urusan sayang sama. Umat Islam itu seperti tubuh. Kalau yang digigit kakinya, yang nangis matanya. Walaupun setiap orang punya air mata yang berbeda-beda. Baik. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan harkat martabat itu berbeda. Sama dalam cinta, tetapi berbeda terhadap harkat dan martabat. Umat Islam itu ada kesamaannya, ada perbedaannya. Kalau urusan kasih, saling mengasihi sama, saling menyayangi sama, saling mencintai sama, tetapi harkat martabat kedudukan dan tanggung jawab itu berbeda. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang tidak ilalahu, apabila dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah kamu sekalian di dalam majelis, fasahu, maka berlapang-lapanglah kamu sekalian, yafsahillahu lakum, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan kamu. Apabila dikatakan berdiri, Allah akan mengangkat beberapa derajat di antara kita yang berilmu dan beriman. Ayat ini turunnya, sabab nusulnya berkaitan dengan aktivitas Rasulullah SAW ketika hari Jumat di Madinah. Harinya hari Jumat, posisinya sedang ada di Madinah. Setelah sholat, Rasul pergi ke Sufah. Sufah itu adalah di depannya pertokoan itu. Ada tempat itu sosoran itu, di sana itu banyak toko-toko itu di pelataran itu. Itu Sufah yang dimaksud. Lalu Rasulullah SAW itu mengumpulkan orang-orang muhajirin, juga mengumpulkan orang-orang Ansor. Jadi ada diskusi kecil-kecilan yang dibangun oleh Rasulullah SAW, dan itu dilakukan hari Jumat. Bagaimana Pak Ustaz kalau di rumah kita itu mari Jumatan tidak segera pulang, lalu kita diskusi untuk masa depan? Kayaknya inspiratif sekali. Terus kayak bagaimana masjid itu menjadi makmur? Apa yang harus kita lakukan setelah Jumatan? Para pengurus datang. Gitu datang. Kenapa? Itu bagian dari wajibat laha maka sabat wa alaiha. Apa yang ada pada kita ini ada tanggung jawabnya. Ada pada kita itu ada sesuatu yang diperolehnya. Ketika Pak Saiful Hadi mau jadi pengurus cabang sekretaris, ada tanggung jawabnya. Dan tanggung jawabnya itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laha maka sabat wa alaiha. Ibu bapak yang kebetulan diberi amanah jadi pengurus, hadir tunaikan pengurusnya itu kepengurusannya sebaik-baiknya. Kalau sampai ada suatu saat ada pengurus di Muhammadiyah, pengurus di masjid,
lalu tidak pernah datang di rapat-rapat masjid dan kebutuhan masjid, lalu dipertanyakan bagaimana dia menginterpretasikan ayat laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Apa yang harus dipikirkan? Nah, itu dia. Ayat ini berkaitan dengan Rasulullah di Sufa. Dikumpulkan orang-orang, dirapatkan oleh Rasulullah, orang Muhajirin dan Ansar. Lalu tiba-tiba itu sudah datang, dia mantan Badar, mantan pejuang Badar. Dia datangnya terlambat dia. Rapat sudah dimulai, dia datang terlambat. Backgroundnya dia mantan pejuang Badar. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW memanggil, disuruh masuk oleh Rasul setelah dia mengucapkan salam. Apa yang terjadi di dekatnya Rasul itu sudah dipenuhi oleh banyak orang yang duduk di situ. Lalu kata Rasulullah SAW, berdiri, suruh berdiri untuk memberi tempat kepada ahli Badar. Disuruh berdiri untuk di tempat ini. Apa yang terjadi? Marah-marah ini, gerutu. Kenapa? Rasul tidak adil katanya. Wong dia datangnya terlambat, kok disuruh duduk di muka. Dia lupa bahwa yang datang terlambat itu adalah orang mantan pejuang di perang, yang ada kelebihannya dibandingkan dengan apa yang sudah datang. Itu artinya apa? Ternyata Rasulullah SAW tentang harkat kedudukan seorang itu menempatkan dengan tempat-tempat yang berbeda. Tidak semua harus sama. Tidak. Gara-gara orang mengatakan bahwa semua sama, sampai ungguh-ungguh itu sudah tidak ada lagi. Coba. Kalau dulu zamannya Pak Dr. Sumadi itu masih sekolah SD, dicubit gurunya itu biasa. Kenapa waktu guru nyubit Pak Madi? Guru saya, supaya Pak Madi pintar, supaya tertib, supaya jadi orang, dan itu terbukti. Coba sekarang kalau ada guru nyubit muridnya, sampai ada Pak Guru itu didungu oleh muridnya satu kelas. Subhanallah. Gimana itu kedudukannya? Sampai seperti itu. Apa itu gara-gara orang diberi merdeka itu? Apa itu yang namanya merdeka? Semuanya sama. Kata orang Jawa, enggak gue hilang. Dosennya dianggap friend. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memposisikan manusia sebagai anas, urusan cinta kasih sayang sama satu. Tetapi berurusan dengan kedudukan, martabat, harkat, itu Rasul membedakan. Ada beda-bedanya, ada ungguh-ungguh. Bagaimana kalau itu dilatih di Perserikatan Jawanya? Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai anas, apa tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita sebagai anas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal ada beberapa hal yang kita bicarakan hari ini. Yang pertama, yang digerakkan oleh Perserikatan ini dengan jargonnya perspektif al-ma'um. Ar-ra'ailati yukadzibu bihi. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Padahal kalati yaqulul yatim, itulah orang yang menghadir anak yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak menganjurkan, tidak memfasilitasi makanan untuk orang-orang miskin. Itu artinya apa? Sebagai anas, sebagai jati diri kita sebagai manusia, perlu kita memikirkan bagaimana kita mendorong, memfasilitasi makanan orang-orang miskin.
Ta'amul miskin, makanan orang-orang miskin, bukan memberi makan orang miskin. Dibedakan. Memfasilitasi ta'amul miskin, makanan orang-orang miskin, berbeda dengan memberi makan orang miskin. Kalau memberi makan orang miskin, dikasih nasinya dimakan habis. Tapi kalau yang dipikir adalah ta'amul miskin, bagaimana kita membuat usaha. Nanti Ismuka itu membuat perusahaan sehingga orang-orang dipekerjakan di sini. Orang yang biasanya menerima zakat dipekerjakan di perusahaan Ismuka, dipekerjakan di situ dalam waktu 2 tahun. Yang biasanya menerima zakat, dia berubah menjadi orang yang berzakat. Qurannya luar biasa. Yang didorong-dorong adalah bagaimana kita menciptakan sesuatu sehingga kemiskinan itu bisa teratasi di situ, bukan dikasih makan bungkusan itu. Boleh tidak kita kasih makan bungkusan? Ya tentu boleh. Tapi bagaimana semangatnya? Semangatnya ya kita upayakan sesuatu sehingga dia bisa menjadi pemberi. Pertama, nanti idenya dipikir. Salah satunya membuat perusahaan air Ismuka. Apa tanggung jawab kita? Ya beli di situ, wong kita anggota di situ. Ya, saya itu tukang SMS atau WA. Ada pengiriman, ya pengiriman. Yang berikutnya, apa tanggung jawab kita berkaitan dengan kemungkaran? Man ra'a minkum munkar, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyir, maka hendaklah dia merubahnya biyadihi, dengan tangan. Sebagai anas manusia yang bermasyarakat, apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat kemungkaran? Dirubah dengan tangan kita. Kalau tidak mampu dengan lisan kita, kalau tidak mampu kita doakan. Yang berdoa yang paling lemah, yang paling kuat apa? Yang paling kuat adalah yang dengan dilakukan oleh kita. Lalu nanti bagaimana kalau kita kena hak asasi manusia, yaitu masalah sesuatu hancur itu karena kita ini cuek. Karena kita cuek. Kita ini menuduh-nuduh masyarakat itu sudah rusak. Sendi-sendi kehidupan masyarakat itu sudah banyak yang rusak. Kenapa sendi-sendi di masyarakat banyak yang rusak? Jawabannya karena pengelolanya banyak yang rusak. Yang kelola masyarakat itu juga banyak yang tidak karu-karuan. Pertanyaannya, kenapa yang memimpin, yang mengelola masyarakat itu banyak yang karu-karuan? Karena yang menasihati juga tidak karu-karuan. Rusaknya masyarakat karena rusaknya pemimpin umat. Rumahnya pemimpin umat karena ulamanya juga rusak. Nah, kalau ulamanya sudah tidak karu-karuan, pemimpinnya sokong sehat. Ayo coba. Lalu apa yang dilakukan oleh kita? Harus diingatkan. Bagaimana mengingatkan? Dengan perbuatan. Tidak mesti kita harus membakar-bakar, tidak harus berperang-perang, kita tidak. Tetapi dengan perbuatan kita bisa berbuat apa yang kita perbuat. Bisa saja dilakukan dengan contoh-contoh kebaikan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kira-kira tanggung jawab kita yang ketiga berkaitan dengan anas sebagai manusia? Akhir-akhir ini kita tahu betul bahwa banyak terjadi disorganisasi keluarga. Keluarga itu banyak yang saya diskusi agak intensif dengan Pak Manan kemarin. Apa yang terjadi? Ternyata di Jember ini perceraian itu sudah luar biasa banyak. Dan banyak perceraian itu gara-gara handphone, gara-gara WA.
bukan KW-KW. Itu banyak terjadi di sini, banyak terjadi di sini. Dan anehnya lagi, handphone itu sudah menjadi penyakit. Kalau orang bepergian, lalu uangnya ketinggalan, nggak pusing dia. Mau pergi kemana, tahu-tahu dompet dan uangnya ketinggalan di rumah, biasa aja dia. Coba kalau dia bepergian, lalu handphonenya tertinggal, nggak konsentrasi dia. Mikir itu ya, mikir. Handphone itu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa sampai terjadi. Nggak tahu itu gimana. Ada mantu seseorang jagongan karo morotuan, mantu jagongan karo morotuan. Apa yang terjadi? Omong karo morotuan itu karo main handphone. Jadi mau main handphone, omongan karo morotuan. Astagfirullah. Itu gara-gara merdeka. Kalimat bukannya tidak usah diomong. Ya, sampai kayak gitu. Di mana itu? Ya. Kalau itu yang terjadi, maka itu adalah awal disorganisasi di dalam keluarga. Bagaimana ikatan keluarga itu bisa bagus? Bagaimana hubungan anak dengan orang tua? Bagaimana hubungan istri dengan suami? Itu sudah dalam tanda tanya besar. Suaminya kerja sampai tengah malam, istrinya tidak terima, kerjanya lebih malam lagi. Akhirnya apa? Saliman terus suami dengan istri. Suami istri tidak pernah bersama, saliman terus, tidak pernah ngobrol-ngobrol. Apa yang terjadi berikutnya? Anaknya ngeluh. Kenapa Pak anaknya ngeluh? Di rumah tidak kerasan. Akhirnya dia punya teman yang lain. Teman yang lain juga tidak kerasan. Cari kerasan dia apa? Minum sabu. Kalau itu yang terjadi, ujung-ujungnya adalah rumah tangga yang disorganisasi, rumah tangga yang tidak terkoordinir dengan baik. Oleh karenanya maka kalau misalkan satu saat ketua cabang Aisyah, ketua cabang Muhammadiyah Kaliwates mengadakan diskusi tentang membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah bagi mereka yang sudah punya suami istri. Luar biasa. Ini ancaman bisa diprogramkan. Nanti satu saat diskusi tentang keluarga. Baik. Yang berikutnya berkaitan dengan keturunan. Itu masalah juga. Tanggung jawab kita. Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah oleh kamu sekalian diri-diri kalian dan keluarga kalian nar dari api neraka. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, termasuk kita di dalamnya. Qu anfusakum wa ahlikum. Yang pertama, Allah perintahkan anfusakum baru wa ahlikum. Bagaimana cara kita menjaga keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita? Pertama harus dimulai pada diri kita. Ayatnya qu anfusakum baru wa ahlikum. Kenapa orang gagal mendidik anak? Karena dia gagal mendidik dirinya sendiri. Kenapa dia tidak sukses membawa anaknya? Karena dia tidak sukses untuk membawa dirinya sendiri. Oleh karenanya maka bagi orang tua macam kita, mendidik diri sendiri itu lebih utama. Kegagalan itu karena kita sering nuting-nuting tidak dikasih contoh. Bagaimana kalau Rasulullah SAW? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagi kalian dari diri Rasulullah SAW suri teladan yang mendidik yang baik adalah dengan contoh. Kasih contoh. Anak-anak itu diajak ngaji sulit karena mbok
ibunya nggak ngaji. Anak-anak disuruh ngaji, rajin membaca Quran, lek bapak tidak ngaji terus begini. Walaupun anak-anak itu diam, saking hormatnya, tapi mikir juga. Bapak itu enaknya sendiri, anaknya suruh rajin ngaji, dia sendiri tidak ngaji. Ibu itu menangnya sendiri, anaknya suruh rajin sholat, dia sendiri main HP dan apa, kasih contoh oleh kita. Dan itu betul, contoh itu efektif. Akhir-akhir ini kalau lihat bagaimana orang memainkan HP, oh jangan karena SMA, anak-anak SD itu main HP itu cerdik sekali. Main itu HP itu pakai tangan kanan, dua tangan ini. Coba kalau kita ini sudah tua-tua kayak gitu, Pak Mati itu sering salah-salah gitu. Padahal dokter nih, anak-anak kecil itu coba cepat main sampai anak-anak kecil-kecil itu semuri uang tua perpala. Kenapa? Anak-anak kecil itu sering belajar. Kenapa dia sering belajar? Enggak elah, gak ler-ler main HP. Karena ibunya tidak berhenti berpegang HP itu, akhirnya anak-anak itu pintar main HP. Contoh itu. Umpama ibu rajin ngaji, anaknya mesti pintar ngaji, insyaallah. Coba ibu apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian tanggung jawab kita sebagai anak, sebagai manusia. Tanggung jawab kita kepada masyarakat yang ada di anak-anak menjadi keluarga kita. Siapa yang ahli yang dimaksud di sini? Ayat ini surat Tahrim ayat ke-6. Untuk menjawab siapa ahli yang dimaksud di situ, maka kita kayaknya perlu membaca sampai awal. Mulai awal. Di ayat yang pertama itu adalah teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma akhlallahu lak. Rasulullah ditegur oleh Nabi Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagi kau? Apa kira-kira? Berkaitan dengan kisahnya Maria Al-Qibtiyah. Siapa Maria Al-Qibtiyah? Maria Al-Qibtiyah adalah istri Nabi SAW yang cantiknya luar biasa. Kok cantik Pak Satya? Istrinya Nabi itu tidak ada yang tidak cantik. Jadi kalau ada orang cari istri yang cantik, itu niru-niru Nabi. Nabi itu istrinya cantik-cantik. Ya, kalau istrinya pas tidak cantik itu namanya kona'ah. Menerima apa adanya. Baik, itu ya. Maria Al-Qibtiyah. Kalau ada kalimat Al-Qibtiyah, maka bisa diduga ini mesti orang Mesir. Kenapa diduga orang Mesir? Karena di Mesir itu ada dua bangsa, dua suku yang kuat di sini, yaitu Bani Israel dan Al-Qibti. Bani Israel itu golongannya Musa, Qibti, suku Qibti itu golongannya Fir'aun. Nah, Qibtiyah itu mesti golongannya Fir'aun. Ya, dia ini seorang budak ketika itu. Yang budak itu dihadiahkan oleh Muqawqis. Siapa Muqawqis? Muqawqis adalah penguasa di Mesir ketika itu. Rasulullah SAW berkirim surat kepada penguasa Mesir supaya berislam. Rasul biasa. Muqawqis itu menerima surat itu, tidak mengikutinya, tetapi tidak menolak. Menghargai surat itu, lalu dia ini tidak menjadi Islam, cuma memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Salah satu hadiahnya adalah Maria Al-Qibtiyah, budak dihadiah. Zaman dulu boleh memberi hadiah seorang wanita. Tidak tahu kalau sekarang boleh tidak Mas Adi? Tidak boleh. Hadiahnya adalah putri yantik, itu tidak boleh ya? Tidak boleh.
Kalau zaman dulu boleh. Apa yang dilakukan oleh Rasul SAW ketika menerima hadiah Maria Alkiptiah itu? Dimerdekakan oleh Rasul SAW. Kenapa kok dimerdekakan? Dinikahi oleh Rasul SAW. Apakah ketika Rasul SAW menikahi Maria Alkiptiah, Rasul belum punya istri? Jawabnya sudah. Sudah ada beberapa istrinya. Apakah ketika menikahi Maria Alkiptiah tidak terguncang dunia perwanitaan itu? Jawabannya rohani. Luar biasa, protes besar-besaran dari istrinya Nabi SAW. Dua istri yang paling vokal protesnya. Dua-duanya adalah istri Rasul, dua-duanya adalah putri sahabat Rasul, dua-duanya adalah putri sang khalifah setelah Rasul. Siapa? Aisyah binta Abu Bakar As-Siddiq dan Hafsah binta Umar bin Khattab. Dua istrinya ini protes kepada Rasulullah SAW, tidak suka. Wah, media. Kenapa? Karena kedahuluan. Pendatang baru sudah berhasil duluan. Apa? Ketika Rasulullah SAW menikah dengan Maria Alkiptiah, tidak berapa lama Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kehamilan. Maria itu hamil. Padahal Aisyah dan Hafsah itu istri yang sudah lama dengan Rasul itu tidak hamil lagi. Karena memang rezekinya berbeda. Rezekinya beda. Hamil itu kan umah lagi kan. Lagi ya. Sampai itu. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah SAW mengatakan kepada Hafsah, kalau memang kau tidak suka akan aku ceraikan yang namanya Maria Alkiptiah. Begitu dia akan menceraikan Maria Alkiptiah, Allah turunkan firman-Nya, ya ayuhan Nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang halal bagi? Tapi ramainya itu sudah enak. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala punya anak. Anaknya oleh Nabi SAW diberi nama Ibrahim supaya seperti jadinya, supaya seperti kakeknya. Siapa yang memberi nama? Yang memberi nama adalah Nabi Muhammad SAW. Apa pelajaran yang dikirim kepada kita? Memberi nama anak itu adalah bapaknya. Jadi memberi nama kepada anak-anak itu adalah bapaknya. Sebagaimana Rasulullah SAW memberi nama anaknya Maria Alkiptiah dengan Ibrahim, yang memberi nama adalah Rasulullah SAW. Umur 19 bulan Ibrahim meninggal. Dan tercatatlah ku angkusakum wa ahlikum. Ayat ini memberikan gambaran pada kita. Siapa yang dimaksud ahli? Satu, istri. Istri itu termasuk min ahlikum. Istri itu termasuk ahli kita. Istri itu termasuk sesuatu yang akan kita selamatkan. Sama seperti ketika ngomong ke mertua, Pak mertua, aku melamar putri kejenengan. Untuk dibawa kemana? Adi, mau saya antarkan ke surga. Itu kalimat Adi ini. Istri itu dinikahi untuk dibahagiakan, untuk diantarkan ke surga, bukan dijadikan pembantu, bukan dijadikan suruh-suruhan, bukan dijadikan pesakitan, bukan seterusnya dan bukan seterusnya, tapi dimuliakan. Kenapa? Karena kalau wanita itu sudah bersuami, itu terjaga. Dia itu menjadi orang mulia. Dia bisa terlindungi di situ. Dia bisa ibadah yang luar biasa. Dan pernikahan itu adalah ibadah yang paling panjang selama hidup manusia. Jadi ada orang yang menikah sudah 52, 40 tahun. Pak Mati sudah berapa tahun Pak? Pernikahannya? Sampai 30 tahun.
Dan itu karena itu adalah dalam rangka ibadah, maka ibadah 30 tahun semuanya itu bernilai pahala. Jadi ibadah yang paling banyak pahala, yang paling panjang, ya menikah itu. Bagaimana Pak yang belum menikah? Ya menikah saja. Ngapain dibuat sulit? Itu sulitnya karena dibuat sendiri. Coba menikah saja, nanti kan selesai. Oh, tapi sulit Pak, sulit dibuat sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Suami itu adalah ahli, istri itu ahli. Termasuk Ibrahim tadi, itu termasuk ahli. Yang dimaksud ahlikum itu adalah suami, istri, dan anak berdasarkan surat tahrim itu. Berdasarkan kisah ini. Bagaimana kalau anaknya tetangga? Ya anaknya tetangga ya bukan ahli. Itu apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Pak Saiful sampai 7:30. Kalau lihat itu sudah habis. Dan usah tanya jawab ya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum.